Selamat datang di channel Mimin. Mimin baru di dunia komik. Jika ada kurangnya, Mimin mohon maaf. Gak usah berlama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Gu Qingfeng terkejut, dia tak menyangka bahwa tugasnya berhubungan dengan kaisar. Li Qianren membenarkannya. Mendengar itu, wajah Gu Qingfeng pun langsung pucat setelahnya. Li Qianren menjelaskan, Yang Mulia saat ini sedang berada di akhir hidupnya, dan telah mengeluarkan perintah 3 kali dalam tahun-tahun terakhir. Kemudian, bagi siapa saja yang berhasil mempersembahkan eliksir keabadian kepada Yang Mulia, dia akan diberikan gelar dan akan diangkat sebagai kanselir. Ini adalah sebuah penunjukan langsung sebagai pangeran pertama. Gu Qingfeng tak menyangka bahwa hadiahnya begitu mengesankan. Seorang pangeran tingkat pertama. Itu berarti, orang yang berhasil mempersembahkan eliksir kepada kaisar, dia bisa duduk sejajar dengan sang kaisar. Li Qianren membenarkan lagi. Kurang lebih, itu sama seperti yang Gu Qingfeng ucapkan. Dalam hatinya, Gu Qingfeng berpikir, jika dia ingin status yang lebih tinggi, dia harus punya modal untuk melakukannya. Tapi, sebelumnya, Gu Qingfeng ingin tahu dulu bagaimana ceritanya. Li Qianren pun bersedia menceritakannya. Lebih dari 100 tahun yang lalu, seorang ahli evolusi, dia bernama Qiu Yulong, dia telah mengembangkan ramuan keabadian. Sejak era abadi, tidak ada lagi ramuan keabadian. Semua seniman bela diri yang mengejar keabadian hanyalah dia. Di antara semua ramuan, dialah yang terbaik dalam menilai-nilai antara dua jenis ramuan obat yang tidak bertahan lama. Grandmaster Alkimia Qiu Yulong, dia sangat dihormati sebagai Raja Ramuan karena dia telah berhasil menciptakan ramuan keabadian. Dia tidak menyesali proses penuaan atau mengubah langit lama. Tapi, dia menambah harapan hidup dan mengembalikan tubuh muda mereka. Jadi, hanya dengan hidup lebih lama, maka akan ada banyak kesempatan. Meskipun Raja Eliksir memiliki pengikut yang banyak. Namun, sebelum kematiannya, tidak ada seorang pun di antara pengikutnya yang mewarisi metode ilahinya. Raja Eliksir tidak ingin metode ini hilang. Jadi, dia meninggalkannya di alam rahasia Naga Giok. Di dalamnya, terdapat warisan abadi seumur hidup, serta metode ilahi, dan bahkan, mungkin ramuan keabadian. Li Qianren memberitahukan bahwa alam rahasia Naga Giok dibuka setiap 5 tahun sekali. Dengan formasi dan lapisan percobaan alkemis. Mereka yang berada di alam Qi sejati dan di atasnya tidak diizinkan masuk, dengan tujuan untuk memilih bakat-bakat yang bersertifikat muda untuk warisannya. Lagi-lagi Gu Qingfeng terkejut. Kemudian, Li Qianren memberitahukan bahwa pembukaan alam rahasia Naga Giok berikutnya tinggal 1 tahun lagi, dan tugas Gu Qingfeng adalah pergi ke alam rahasia Naga Giok itu. Mendapatkan informasi yang berat baginya, Gu Qingfeng memegang kepalanya dan menyuruh Li Qianren untuk berhenti. Gu Qingfeng benar-benar sudah tak kuat lagi. Gu Qingfeng penasaran, dia bertanya kepada Li Qianren. Jadi, alam rahasia Naga Giok telah terbuka selama lebih dari 100 tahun. Gu Qingfeng bertanya, apakah ada yang memperoleh warisannya? Sembari melihat tangannya, Li Qianren mengatakan, jika selama 100 tahun ini, sama sekali tidak ada yang berhasil. Karena sama sekali belum ada yang mendapatkan warisan itu. Gu Qingfeng menanyakan, apakah Li Qianren yakin kalau Gu Qingfeng bisa melakukannya? Sebenarnya, Li Qianren juga tidak yakin kalau Gu Qingfeng akan berhasil. Tapi, setidaknya, dia punya harapan. Namun, satu-satunya yang paling penting adalah kekuatan jiwa Gu Qingfeng yang setara dengan Grandmaster. Selengkapnya, bisa mereka lihat nanti saat Gu Qingfeng sudah masuk ke sana. Li Qianren menenangkan Gu Qingfeng. Gu Qingfeng boleh berpikir dulu sebelum mengambil keputusan yang terbaik. Jadi, Gu Qingfeng tidak usah terburu-buru untuk memberikan jawaban kepadanya. Dalam hatinya, Gu Qingfeng berpikir, jika Li Qianren sebenarnya juga berharap akan mendapatkan penghargaan sebagai pemberi rekomendasi jika Gu Qingfeng berhasil. Tapi, jika Gu Qingfeng berhasil, dia tidak hanya bisa menjadi seorang pangeran. Jika Gu Qingfeng menjadi pangeran, maka uang akan mengalir deras. Jika Gu Qingfeng gagal, tidak akan ada hukuman yang dia dapatkan. Saat Li Qianren berjalan pergi, Gu Qingfeng memanggilnya. Gu Qingfeng mengatakan, jika dia akan menerima misi ini. Dalam hatinya, Gu Qingfeng menganggap jika ini sebagai perjalanan saja. Dengan sistemnya, cepat atau lambat, Gu Qingfeng akan menjadi abadi juga. Sembari menengok ke belakang, Li Qianren mengatakan,
Jika dalam beberapa hari ke depan, Li Qianren akan mengatur agar Gu Qingfeng dapat mempelajari pengetahuan tertentu dan meningkatkan atribut apinya. Dibarengi dengan senyuman percaya dirinya, Gu Qingfeng menolak persiapan dan pil untuk meningkatkan atribut apinya. Li Qianren penasaran dan bertanya, kenapa Gu Qingfeng menolaknya. Gu Qingfeng mengeluarkan pedang raja kayunya dan api pun keluar dari pedangnya. Api itu menyebar dan mengelilingi tubuh Gu Qingfeng. Inilah alasan Gu Qingfeng tidak mau. Dia saat ini sudah menguasai kemampuan api level maksimal. Sembari menyembunyikan keterkejutannya, Li Qianren tak menyangka, selain bakat pemurnian tubuh, Gu Qingfeng juga memiliki bakat pengendalian api. Li Qianren tak menyesal telah bertemu dengan pemuda berbakat seperti Gu Qingfeng. Namun, masih ada kekurangan yang dimiliki oleh Gu Qingfeng, yaitu kultivasinya yang sangat buruk. Seketika itu, Gu Qingfeng langsung kena mental. Li Qianren dengan sangat mudah mengatakan kelemahan Gu Qingfeng dan dia benar-benar menghancurkan citranya yang di dalam hatinya. Setelah selesai, Li Qianren menyuruh Gu Qingfeng untuk pergi. Namun, sebelum Gu Qingfeng pergi, Gu Qingfeng punya permintaan kepada Li Qianren. Karena Gu Qingfeng akan pergi ke alam rahasia naga giok, dia ingin minta seekor iblis kepada Li Qianren. Gu Qingfeng ingin iblis pohon uang ada di penjara tingkat pertama penindasan iblis. Li Qianren penasaran dan bertanya, kenapa Gu Qingfeng menginginkan iblis pohon itu. Gu Qingfeng tidak bisa mengatakannya sekarang. Tapi, itu ada manfaatnya untuk dirinya. Jadi, Gu Qingfeng sangat membutuhkannya. Karena itu sangat penting buat Gu Qingfeng. Li Qianren pun mengizinkannya. Setelah mendapatkan izin, Gu Qingfeng pun langsung berpamitan pergi. Dia pergi dengan sangat cepat. Sedangkan di sisi lain, Li Qianren terlihat sedang memahami sesuatu di dalam bukunya. Kemudian, ada seseorang yang muncul dengan aura ungu yang terpancar dari tubuhnya. Dia mengatakan, jika kelihatannya, Gu Qingfeng mengetahui keberadaannya. Li Qianren tak heran. Sebab, jiwa Gu Qingfeng sangat kuat. Jadi, tak mengejutkan bahwa Gu Qingfeng dapat merasakan hawa keberadaan orang itu. Menurut orang bertopeng itu, bukan dengan mendeteksi dirinya memakai kekuatan jiwanya. Tapi, saat dia mengamati Gu Qingfeng dari bayangan, ada sedikit ekspresi di wajahnya yang sedikit tidak alami. Meskipun Gu Qingfeng tidak melihatnya secara langsung, dia tahu jika Gu Qingfeng telah mendeteksi dirinya. Li Qianren menduga, pasti Gu Qingfeng masih menyembunyikan banyak rahasia darinya. Orang bertopeng menduga, kemungkinan ada jiwa yang berbeda di dalam tubuh Gu Qingfeng. Selain bakatnya, orang itu berpikir kalau kekuatan jiwanya lebih seperti Gu Qingfeng dimiliki oleh seorang ahli yang sangat kuat. Memang, di dalam tubuhnya tidak ada energi iblis. Itu membuktikan bahwa orang yang memilikinya adalah seorang Grandmaster manusia. Menurut Li Qianren, jika Gu Qingfeng memang dimiliki oleh seorang Grandmaster, maka tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Li Qianren tak pernah menyangkalnya bahwa Gu Qingfeng memang memiliki bakat pengendalian api yang sangat kuat. Dalam kasus ini, peluangnya sudah jauh lebih tinggi dari orang biasa. Tak ada yang penting lainnya yang diinginkan oleh Li Qianren. Dia hanya menginginkan eliksir keabadian saja. Orang bertopeng itu menanyakan, apakah Li Qianren yakin? Menurutnya, ini tidak layak untuknya. Sebab, Li Qianren akan menjadi musuh seluruh dunia. Li Qianren masih punya masa depan yang cerah, dan dia bahkan mungkin punya kesempatan untuk mencapai lebih dari tingkat Grandmaster. Li Qianren kesal. Dia menyuruh orang itu untuk diam. Li Qianren bertanya, apakah orang itu berpikir jika Li Qianren tidak berani menghabisinya? Orang bertopeng itu pun juga kesal. Dia menyuruh Li Qianren untuk melupakan apa yang dia katakan, dan menyuruh Li Qianren untuk melakukan apa yang dia inginkan. Kemudian, orang itu pun menghilangkan. Di sisi lain, terlihat Gu Qingfeng yang sedang mencoba untuk tidur. Namun, dia terus saja kepikiran oleh sesuatu yang mengganggu pikirannya. Gu Qingfeng tahu jika ada orang lain di ruangan itu. Dia juga seorang Grandmaster. Gu Qingfeng menduga jika dia adalah seorang pengawal rahasia milik Li Qianren. Selain itu, semua yang dikatakan oleh Li Qianren seperti menuntut Gu Qingfeng untuk melakukan tugas itu. Gu Qingfeng penasaran, apa tujuan Li Qianren yang sebenarnya. Dia sangat baik kepada Gu Qingfeng. Namun, menurut Gu Qingfeng, ini sedikit aneh. Jadi, Gu Qingfeng akan berhati-hati. Tiba-tiba, Gu Qingfeng bangun dari tempat tidurnya. Dia tak mau memikirkan hal itu terus. Tak peduli apa tujuan Li Qianren. Gu Qingfeng hanya akan melakukan ini untuk alam rahasia giok naga saja.
Gu Qingfeng bahkan tak yakin tentang hari esok. Apalagi, setahun dari sekarang. Tiba-tiba, ada seseorang yang datang dan mengejutkan Gu Qingfeng. Orang itu ingin bertemu dengan Gu Qingfeng. Dia adalah seorang pria berbadan besar dan berambut putih. Selain itu, pria ini juga membawa kotak yang sangat besar di tangan kanannya. Bulu kuduk Gu Qingfeng langsung berdiri. Sembari menutupi dadanya, Gu Qingfeng yakin kalau petugas itu mempunyai kelainan. Petugas itu melemparkan kotak yang dia bawa dan mengatakan jika itu adalah hadiah dari Li Qianren untuk Gu Qingfeng. Mengetahui itu adalah hadiah untuknya. Gu Qingfeng bergegas mendekat dan ingin memeriksanya. Gu Qingfeng penasaran dan bertanya, apakah gaji bulanannya sama dengan pemburu iblis tingkat Xuan? Petugas itu membenarkannya. Gu Qingfeng berterima kasih dan menyuruh petugas itu untuk pergi jika sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan padanya. Secepat kedatangannya, petugas itu pun pergi dengan sangat cepat. Gu Qingfeng tersenyum. Dengan jabatan yang kosong saat ini, Gu Qingfeng akan sangat menyusahkan dia. Di tempat lain, Feng Hua pun langsung bersin-bersin ketika dibicarakan oleh Gu Qingfeng. Gu Qingfeng sangat bahagia melihat kotak berisi emas di dalamnya. Demi semua emas itu, Gu Qingfeng akan membiarkan Feng Hua hidup beberapa hari lagi. Gu Qingfeng senang karena emas itu adalah miliknya semua. Kemudian, Gu Qingfeng menyimpan semua emas itu ke dalam ruang lainnya. Tiba-tiba, Gu Qingfeng terfikirkan oleh sesuatu. Dia sudah lama tidak bertemu dengan Humei kecil. Gu Qingfeng berniat akan pergi ke sana dan melihat hasil latihannya, juga akan melihat bagaimana postur tubuhnya saat berjalan. Beberapa saat kemudian, Gu Qingfeng telah masuk ke ruangan Humei. Terlihat wajah Humei sedang tertunduk lesu. Namun, Humei dikejutkan oleh seseorang yang membuka pintu penjaranya. Yang masuk adalah Gu Qingfeng. Gu Qingfeng terkejut melihat kondisi Humei. Begitu melihat Gu Qingfeng datang, Humei langsung berlari dan memeluk Gu Qingfeng dengan erat. Dengan suara yang lirih, Humei memanggil nama Gu Qingfeng. Dia senang karena akhirnya Gu Qingfeng datang. Sebab, sudah lama sekali Gu Qingfeng tidak datang mengunjunginya. Humei sangat rindu dengan Gu Qingfeng. Sembari mengelus kepala Humei, Gu Qingfeng bertanya, apakah Humei berlatih dengan baik selama Gu Qingfeng pergi? Pipi Humei pun memerah. Kemudian, Humei membungkuk dan melepaskan sepatunya. Humei memberitahukan bahwa dia sudah berlatih setiap hari. Bahkan kakinya sangat sakit karena terus berlatih. Setelah semua sepatunya dilepas, Humei menunjukkan bagian mana yang sakit pada kakinya. Tiba-tiba, Humei terkejut dan mengeluarkan suara lirih. Ternyata, kaki Humei dipegang oleh Gu Qingfeng. Namun, tidak seperti yang dipikirkan oleh Humei. Gu Qingfeng langsung mengangkat tubuh Humei ke atas yang mengejutkan Humei. Gu Qingfeng mengatakan, kalau Humei sangat bodoh, dia kan hanyalah mayat. Gu Qingfeng bertanya, sakit apa yang Humei rasakan? Gu Qingfeng meminta Humei agar segera menunjukkan hasil latihannya. Kemudian, Gu Qingfeng memanggil iblis mata satu. Tubuh iblis mata satu langsung bergetar ketika dia dipanggil oleh Gu Qingfeng. Sembari berjalan ke tempat duduknya, Gu Qingfeng ingin iblis mata satu menjadi proyektor saja. Tapi, jika dia melakukan kesalahan, maka Gu Qingfeng akan menghukumnya. Setelah duduk, Gu Qingfeng menyuruh mereka untuk memulainya. Namun, saat Gu Qingfeng melihat pakaian yang dikenakan oleh Humei, Gu Qingfeng merasa pakaiannya tidak cocok. Gu Qingfeng menyuruh Humei untuk segera menggantinya. Kemudian, Humei mengganti pakaiannya dan menunjukkannya kepada Gu Qingfeng. Setelah memperlihatkannya, Humei bertanya, apakah pakaiannya kali ini sudah cocok? Gu Qingfeng tersenyum. Menurutnya, pakaian itu tidak buruk juga. Kemudian Gu Qingfeng berdiri untuk melihat pertunjukannya. Beberapa saat kemudian, Gu Qingfeng sudah mulai bosan. Dia meregangkan otot-otot kakinya dan akan melanjutkan urusannya. Panel berpindah di sel tahanan iblis kayu. Terlihat iblis kayu yang sedang duduk dan melihat seseorang yang membuka pintu selnya. Iblis kayu penasaran, kenapa dia datang ke tempatnya. Ketika Gu Qingfeng masuk, iblis kayu langsung merubah ekspresinya. Dia pura-pura tertawa dan menyambut kedatangan Gu Qingfeng. Iblis kayu juga memberikan selamat kepada Gu Qingfeng karena telah mendapatkan pedang Raja Kayu. Gu Qingfeng juga memberikan selamat kepada iblis kayu. Iblis kayu bertanya-tanya, kenapa Gu Qingfeng memberikan selamat kepada dirinya. Gu Qingfeng memberitahukan bahwa iblis kayu akan meninggalkan tempat itu dan akan Gu Qingfeng kirim ke tempat yang lebih baik. Karena masih penasaran, iblis kayu menanyakan,
apakah Gu Qingfeng akan membebaskan dirinya dari penjara penindasan iblis. Dalam hatinya, iblis kayu berpikir, apakah Gu Qingfeng dapat membebaskan dirinya, karena Gu Qingfeng telah mendapatkan pedang Raja Kayu dari informasi yang dia berikan. Sembari menanyakan kemana Gu Qingfeng akan mengirim dirinya, iblis kayu juga mengeluarkan sesuatu di tangannya yang ditaruh di belakang tubuhnya. Gu Qingfeng pun hanya tersenyum dan bergerak cepat ke arah iblis kayu. Dia langsung menusukkan pedang Raja Kayu ke tubuh iblis kayu. Gu Qingfeng mengatakan, jika dia akan mengirim iblis kayu ke surga barat. Iblis kayu melihat ke bawah, dia tak percaya apa yang dilakukan Gu Qingfeng padanya. Iblis kayu bertanya, kenapa Gu Qingfeng menghabisinya. Padahal, iblis kayu sudah membantu Gu Qingfeng mendongeng, dan bahkan memberikan pijatan kepada Gu Qingfeng. Gu Qingfeng menjelaskan, semua itu karena iblis kayu tidak cukup berdedikasi. Soal pedang kayu, Gu Qingfeng berhasil mendapatkannya sendiri dengan usahanya sendiri. Jadi, itu bukan berarti iblis kayu telah membantunya. Selain itu, cerita iblis kayu sangat buruk. Bahkan, pijatannya lebih buruk daripada pijatan Humei kecil. Setelahnya, pedang Raja Kayu menghisap jiwa iblis kayu hingga kering. Iblis kayu pun terjatuh setelah dia tak bernyawa lagi. Gu Qingfeng tersenyum puas setelah dia selesai menghabisi iblis kayu. Gu Qingfeng juga mengatakan, dia melihat iblis kayu menyembunyikan sesuatu di tangannya. Sekarang, Gu Qingfeng memberikan hadiah untuk tetap bersamanya selamanya dalam bentuk yang berbeda. Melihat tubuh iblis kayu yang terbujur kaku, Gu Qingfeng tidak akan membiarkan kulit iblis kayu itu sia-sia. Dia akan mengirimkan kulit kayu itu ke biro untuk produksi jimat. Jadi, Gu Qingfeng menyimpan semua tubuh iblis kayu ke dalam ruang lainnya dan tidak akan menyia-nyiakan sedikitpun. Setelah selesai, Gu Qingfeng pergi dari sana. Penel berpindah ke aula kontribusi. Gu Qingfeng pun masuk ke sana. Dia berniat menukarkan barang. Kemudian, Gu Qingfeng mendatangi seorang petugas yang sedang bertugas. Petugas itu melihat Gu Qingfeng dengan kesal. Dia bertanya-tanya, apa yang dilakukan oleh anak dengan kultivasi pengumpulan Qi di ruang kontribusi. Dengan malas-malasan, petugas itu memberitahukan Gu Qingfeng, jika di sanalah katalog semua barang tingkat rendah, dan Gu Qingfeng disuruh melihatnya sendiri. Gu Qingfeng terkejut atas perlakuan petugas itu padanya. Kemudian Gu Qingfeng mengeluarkan token dan identitasnya. Namun, petugas itu hanya menatap saja. Dia kesal, karena Gu Qingfeng tidak mengikuti ucapannya, bahwa katalognya ada di sebelah sana. Jika Gu Qingfeng datang ke sana untuk menimbulkan masalah, maka petugas itu tidak akan memaafkan Gu Qingfeng. Kemudian, petugas itu mengambil token dan kertas identitas Gu Qingfeng. Seketika itu, setelah petugas itu memeriksanya, dia sangat terkejut. Sebab, Gu Qingfeng adalah seorang pembasmi iblis peringkat Xuan. Bahkan, poin meritnya mencapai 1 juta merit. Setelah memeriksanya lagi, petugas itu dikejutkan oleh seorang pengumpulan Qi tingkat. Tapi, dia sudah berhasil menghabisi salah satu dari 7 jenderal iblis. Petugas itu sangat kesal pada dirinya sendiri. Padahal, dia sudah bekerja di Merit Hall selama bertahun-tahun. Tapi, ini pertama kalinya, dia melihat seorang pengumpulan Qi tingkat 4 dan menghabisi salah satu jenderal iblis. Gu Qingfeng mulai kesal, karena dari tadi petugas itu terus memperhatikan dirinya. Beberapa saat kemudian, petugas itu pun langsung memberikan katalog yang diminta oleh Gu Qingfeng dan mengembalikan token Gu Qingfeng. Petugas itu meminta Gu Qingfeng menceritakan apa yang terjadi. Namun, Gu Qingfeng menyuruh petugas itu untuk berhenti. Gu Qingfeng yakin, jika sebentar lagi, cerita tentang dirinya pasti akan menyebar dalam beberapa hari. Dan pada saat itu, petugas itu pasti akan tahu. Setelahnya, Gu Qingfeng membuka katalog itu dan mulai membacanya. Namun, dengan kemampuan ingatan fotografi, Gu Qingfeng dapat dengan mudah mempelajari dan mengingat semua yang ada di dalam katalog itu. Gu Qingfeng sangat senang karena kemampuannya benar-benar sangat berguna. Petugas itu melihat Gu Qingfeng yang sangat senang. Dia menduga bahwa Gu Qingfeng senang karena pertama kali menukarkan barang di sana. Kemudian Gu Qingfeng melemparkan katalog itu kembali ke tempat petugas itu. Tentu saja, tindakan Gu Qingfeng itu kembali mengejutkan si petugas. Kemudian, Gu Qingfeng meminta petugas memberikan masing-masing dari apa yang Gu Qingfeng minta. Namun, petugas itu tidak bisa memberikan apa yang Gu Qingfeng mau. Sebab, poin merit Gu Qingfeng tidak cukup. Gu Qingfeng sangat marah karena petugas itu tidak memberikan apa yang Gu Qingfeng mau. Petugas itu berkeringat, dia mencoba menjelaskan kepada Gu Qingfeng.
Petugas itu tidak sedang bercanda dengan Gu Qingfeng. Dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Bahwa poin merit Gu Qingfeng tidak cukup. Ini karena pil yang diminta oleh Gu Qingfeng adalah pil tingkat tinggi. Namun, jika Gu Qingfeng ingin membeli beberapa buku, petugas itu bisa menghubungi kantor pusat untuk mendapatkannya untuk Gu Qingfeng. Itu jika Gu Qingfeng menginginkan semua bukunya. Tapi, masing-masing pil itu berharga sangat mahal. Sebagian besar ada di kantor pusat. Misalnya, pil wangi surgawi yang dapat memperpanjang hidup. Satu pil saja sudah seharga 100 juta poin merit. Petugas itu menjelaskan, jika dia tidak punya wewenang sebanyak itu, dan poin merit Gu Qingfeng benar-benar tidak cukup. Gu Qingfeng memukul kepala petugas itu. Dia mengatakan, apa yang petugas itu akan berikan kepada Gu Qingfeng. Sebab, ini adalah barang-barang dari Merit Hall dari Biro Penindasan Iblis Dinasti Yan yang Agung. Gu Qingfeng menginginkan yang ada di cabang Kabupaten Wutong. Kemudian, petugas itu pun akan mengambilkan pil dari cabang Kabupaten Wutong untuk Gu Qingfeng. Dalam hatinya, sebelumnya Gu Qingfeng berpikir bahwa 1 juta koin merit dapat mengosongkan seluruh Merit Hall. Ternyata dia salah. Kemudian, Gu Qingfeng berlarian ke sana kemari untuk mencari dan mempelajari katalog yang dia butuhkan. Salah satunya adalah katalog pil tingkat menengah, yaitu pil Pei Yuan, pil Zhen Yuan, pil 11 Sui, pil Wuxing, pil Diling, dan yang terakhir adalah pil Po E. Menurut Gu Qingfeng, harga untuk pil-pil dalam katalog itu lebih wajar daripada yang sebelumnya. Jadi, Gu Qingfeng meminta kepada petugas itu untuk memberikan masing-masing satu. Gu Qingfeng bertanya, apakah dia bisa membelinya kali ini. Gu Qingfeng ingin membawakan semua yang ada di tempat itu. Petugas pun akan segera mengambilkan semua permintaan Gu Qingfeng. Selain pil-pil, Gu Qingfeng juga menginginkan beberapa senjata roh. Dia ingin senjata roh yang disebut sepatu bet angin gel dan teknik Zhang Wuji murni. Selain itu, Gu Qingfeng juga ingin satu benda lagi, yaitu cincin Qian Kun. Gu Qingfeng berpesan kepada petugas agar dia tidak salah memilih benda-benda yang dia pesan. Sebab, semuanya sangat penting baginya. Sembari menyodorkan nota pembelian yang harus ditandatangani oleh Gu Qingfeng. Petugas itu berpikir, apakah Gu Qingfeng ini bodoh? Sebab, orang lain membeli pil per pil atau per botol. Tapi, orang ini ingin meminum semuanya. Jadi, petugas itu mengira, kalau Gu Qingfeng mungkin mengalami semacam kejutan. Dengan cepat dan tanpa melihatnya, Gu Qingfeng pun langsung pergi dari tempat itu setelah selesai. Di luar, Gu Qingfeng melihat cincin Qian Kun yang telah dibelinya. Ruang dimensi yang berbeda membutuhkan pintu masuk untuk menyimpan barang di sana dan semua orang akan mengetahuinya. Sedangkan cincin Qian Kun ini sempurna dan tidak akan menarik perhatian orang-orang. Dengan cincin itu, Gu Qingfeng akan lebih mudah menyimpan barang di ruang dimensi yang berbeda. Selain cincin ruang yang berhasil ditukarkan dengan poin merit, Gu Qingfeng juga menukarkan senjata roh tingkat mistik, yaitu sepatu but angin. Ini adalah sebuah senjata roh beratribut angin. Memiliki fungsi seperti meringankan tubuh, membuat gerakan angin cepat, dan dapat terbang untuk waktu yang singkat. Gu Qingfeng senang, karena dengan sepatu itu, dia dapat menambahkan kecepatannya dari yang sebelumnya sangat lambat. Dengan sepatu itu, kesempatan bertahan hidup Gu Qingfeng akan lebih maksimal, mulai dari sekarang. Selain itu, Gu Qingfeng juga mendapatkan sebuah teknik, yaitu teknik Wuji yang murni. Teknik ini memiliki kesulitan yang tinggi. Teknik ini adalah lanjutan dari teknik yang murni. Hanya 10% dari Qi yang sejati yang diserap oleh praktisi yang dapat diubah menjadi Qi Zhang sejati Wuji yang murni. Gu Qingfeng harus sedikit bekerja keras untuk dapat menembus ke alam selanjutnya. Teknik murni yang terlalu rendah tidak cocok untuk orang jenius seperti dirinya. Hanya teknik yang Wuji murni yang cocok dengan temperamen Gu Qingfeng. Tak lama kemudian, Fatih Wang dan Sufan datang dan menyapa Gu Qingfeng. Gu Qingfeng bertanya, apa yang mereka berdua lakukan di sana. Kemudian, mereka berdua menyeret Gu Qingfeng dan membawanya ke suatu tempat. Gu Qingfeng langsung terlihat sangat bahagia. Dia tak mungkin lupa akan hal itu. Gu Qingfeng langsung mengajak mereka berdua untuk segera pergi ke sana. Dalam hatinya, sebenarnya, Gu Qingfeng hampir lupa tentang perjamuan itu. Sebab, dia terlalu bersemangat tentang barang-barang yang dia beli. Panel berpindah di paviliun surgawi. Saat Gu Qingfeng sampai di sana, terlihat sudah banyak orang yang berlalu lalang di sana. Dengan semangat, Gu Qingfeng masuk dan mengajak kedua temannya itu. Tiba-tiba, ada seorang gadis yang datang dan menyapa Gu Qingfeng.
Gadis itu langsung menggandeng tangan Gu Qingfeng dan membuat Gu Qingfeng sangat terkejut. Gu Qingfeng yang tak mengenal gadis itu. Dia langsung melepaskan pegangan gadis itu. Gadis itu pun segera pergi, namun sebelum dia benar-benar pergi, Gu Qingfeng menyuruhnya untuk menemuinya lagi di kamar pribadinya. Gadis itu malu dengan ditunjukkan oleh pipinya yang tiba-tiba memerah. Dia kemudian mempersilahkan Gu Qingfeng untuk segera masuk. Gu Qingfeng dan yang lainnya telah sampai di suatu ruangan. Kemudian, sebuah pertunjukan beberapa gadis yang menari bergeliat-geliat pun ditampilkan. Gu Qingfeng suka dengan pakaian yang dikenakan oleh penari itu. Dia akan meminta Hu Mei untuk mencobanya nanti, ketika Gu Qingfeng sudah kembali ke sana. Kemudian, Gu Qingfeng dan yang lainnya berjalan ke atas, menaiki anak tangga. Tapi, saat sedang berjalan, perjalanan mereka dihentikan oleh seseorang. Hal itu sangat membuat Gu Qingfeng terkejut. Ternyata, orang itu hanya ingin Gu Qingfeng dan yang lainnya untuk membalikan ubin terlebih dahulu sebelum masuk. Gu Qingfeng bertanya, bagaimana cara kerjanya? Orang itu menjelaskan, jika ubin-ubin itu dibagi menjadi 3 baris. Baris teratas untuk para pemimpin bunga, baris tengah untuk para gadis bunga dan yang terbawah untuk gadis penjual bunga. Semuanya mewakili 3 tingkat wanita paviliun wewangian surgawi mereka. Kualitasnya menurun dari atas ke bawah, dan juga harganya. Jika Gu Qingfeng suka salah satu di antaranya, kemudian, membalik ubinnya. Jika di bagian belakang ubin, terukir bunga yang menunjukkan bahwa dia sudah diambil. Jadi, Gu Qingfeng tak dapat memilihnya. Sembari mengarahkan tangannya ke depan. Gu Qingfeng mengatakan, jika mereka sangat tahu bagaimana caranya untuk bermain. Setelah Gu Qingfeng mengambilnya. Kemudian, dia membalikkan ubin itu. Pembawa ubin itu memuji Gu Qingfeng karena mempunyai selera yang bagus. Gu Qingfeng telah memilih pemimpin bunga dari paviliun wangi surgawi. Mereka adalah sepasang perempuan yang langka. Kemudian, orang itu menyuruh Gu Qingfeng untuk menunggu di kamar pribadinya sebentar, lalu, mereka akan segera datang. Selanjutnya, giliran Su Fan dan Fatiwang yang disuruh memilih. Orang itu menawarkan pilihan kepada Su Fan dan Fatiwang. Mereka berdua pun saling menatap dan malu-malu. Beberapa saat kemudian, Gu Qingfeng dan yang lainnya sudah berada di dalam sebuah ruangan dan ditelan oleh beberapa gadis. Terlihat Fatiwang yang sangat bahagia dikelilingi oleh beberapa gadis. Dan malam itu pun, mereka habiskan dengan bersenang-senang. Di sisi lain, di tempat yang cukup menyeramkan, terlihat seorang gadis yang sedang berjalan menghampiri seseorang. Orang itu memakai tudung dan mengenakan sebuah topeng merah. Dia bertanya, apa yang wanita itu lakukan di sana? Pria itu juga mengatakan bahwa iblis cermin sudah mati. Mendengar berita itu, wanita itu pun terkejut. Pria itu mengatakan bahwa tak hanya itu saja. Bahkan, anak dewa darah pun yang ada di dalamnya juga hilang. Lagi-lagi wanita itu terkejut. Dia tahu, jika anak dewa darah seharusnya bisa saling merasakan. Kemudian, wanita itu bertanya, apakah pria itu sudah mencobanya? Pria itu sudah mencobanya dan tak bisa merasakannya. Pria itu menduga, kemungkinan ada seseorang yang menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan anak dewa darah dan memutuskan hubungan mereka. Jadi, pria itu membutuhkan bantuan wanita itu untuk pergi ke sana dan menyelidikinya. Wanita itu bertanya, siapa yang telah menghabisi iblis cermin? Pria itu memberitahukan bahwa yang telah menghabisi iblis cermin adalah Gu Qingfeng. Dia seorang pembasmi iblis dari Biro Penindasan Iblis Kabupaten Wutong. Kultivasinya hanya pada tingkat 4 pengumpulan Qi. Tak menyangka, yang telah menghabisi iblis cermin adalah seorang pengumpulan Qi tingkat 4, wanita itu pun cukup tertarik dengan ini. Dia langsung memberitahukan bahwa dia masih memiliki seorang avatar Du Paviliun Wewangian Surgawi di Kabupaten Wutong. Jadi, wanita itu akan mengurusnya. Selain itu, wanita ini juga akan mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada Gu Qingfeng, karena dia telah menghabisi iblis cermin, sehingga membebaskan masalahnya. Jadi, sebelum iblis cermin mati, dia meninggalkan bekas pada Gu Qingfeng. Bekas itu menunjukkan bahwa dia saat ini berada di paviliun wewangian surgawi. Dalam hatinya, wanita ini merasa kalau ini adalah sebuah kebetulan. Di sisi lain, terlihat Gu Qingfeng saat ini sedang berduaan dengan seorang wanita berambut merah muda. Dan di arah lain, orang-orang banyak yang sedang melihat ke lantai bawah. Mereka merasa beruntung telah datang di hari itu, sehingga bisa melihat nona ikan mas merah. Jadi, perjalanannya ke tempat itu tidak sia-sia.
Salah satu dari mereka mengatakan, jika dia bisa membuat Nona Ikan Mas Merah tersenyum hari ini, dia akan bersedia membayar apapun. Sedangkan di tempat Gu Qingfeng, tiba-tiba, Gu Qingfeng melepas pelukan dari gadis berambut merah muda. Dia mendengar ada yang membicarakan tentang Nona Ikan Mas Merah. Gu Qingfeng menanyakan, siapa wanita itu? Wanita itu mengatakan, jika dia adalah wanita terbaik di paviliun Wewangian Surgawi. Namun, setelah Gu Qingfeng mengetahui ada wanita terbaik di sana, dia langsung berbalik arah dan pergi. Sedangkan wanita berambut merah muda memanggil Gu Qingfeng yang pergi begitu saja. Dia mempertanyakan, bukannya Gu Qingfeng sebelumnya mengatakan, jika dia saat ini mendapatkan pertanda buruk dan akan membantunya untuk mencegah bencana itu. Tapi, kenapa dia malah pergi? Tapi, Gu Qingfeng tak menghiraukannya. Dia langsung berlari untuk melihat wanita yang baru saja datang itu. Menurutnya, jika ada wanita terbaik di sana, tidak akan ada yang memandang wanita yang lainnya, yang hanya biasa saja. Kemudian, Gu Qingfeng masuk ke dalam kerumunan dan berusaha melihat ke bawah di mana wanita itu datang. Tak lama kemudian, Nona Ikan Mas Merah itu pun perlahan keluar dan berjalan ke arah tengah. Kemudian, wanita itu melompat dan memegang kain merah yang diikatkan di tengah-tengah tempat itu. Dia bergelantungan dengan anggun dan mendarat ke bawah dengan yang sangat cantik. Ketika Nona Ikan Mas Merah sudah berdiri, pandangan semua orang langsung tertuju padanya. Mereka semua terpesona pada kecantikan dan aroma yang dikeluarkan oleh Nona Ikan Mas Merah. Gu Qingfeng menyadari sesuatu dan mengangkat tangannya. Dia tahu jika ini adalah sebuah ilusi. Gu Qingfeng mengatakan, jika ilusi seperti itu dapat dihancurkan oleh siapapun yang memiliki keinginan yang sedikit lebih kuat. Namun, saat melihat ke arah Fatiwang, Gu Qingfeng kesal, karena Fatiwang masih saja terpengaruh oleh ilusi itu. Gu Qingfeng langsung memukul Fatiwang untuk menyadarkannya. Fatiwang terkejut dan bertanya, kenapa Gu Qingfeng memukulnya? Sembari menggertakkan giginya, Gu Qingfeng menanyakan, kenapa Fatiwang masih saja terpengaruh oleh ilusi sederhana seperti itu. Gu Qingfeng menyuruh Fatiwang menghapus air liurnya dan memintanya agar tidak mempermalukan dirinya. Fatiwang mengatakan, jika Gu Qingfeng terlalu serius, maka dia akan kehilangan banyak kesenangan. Mereka datang ke tempat itu untuk bermain-main. Jadi, tak perlu terlalu serius. Kemudian, Fatiwang menarik tangan Gu Qingfeng. Dia mengatakan, jika Nona Ikan Mas Merah sangat terkenal di Kabupaten Wutong karena ilusi dan pesonanya. Banyak orang datang ke tempat itu, hanya ingin mendapatkan ilusi dan pesona darinya. Setelah melihat ke bawah, Gu Qingfeng membenarkan ucapan Fatiwang. Menurut Fatiwang, mereka hanya menghabiskan sedikit uang mereka untuk menebus penyesalan dalam kenyataan sepenuhnya. Jadi, kenapa mereka tidak melakukannya? Gu Qingfeng sedikit berpikir. Kemudian, dia berlari ke bawah dan mengatakan, kalau dia akan mencobanya juga. Melihat Gu Qingfeng berlari, Fatiwang pun mengikutinya. Ternyata, banyak sekali orang yang sangat ingin menemui Nona Ikan Mas Merah. Mereka berteriak-teriak sembari memanggil namanya. Tak lama kemudian, seorang gadis berbaju ungu keluar. Dia mengatakan, bahwa setelah menampilkan tariannya, Nona Ikan Mas tidak menerima tamu lagi untuk malam ini. Tapi, beberapa dari mereka masih mempunyai kesempatan untuk melihatnya. Nona Ikan Mas telah mengajukan teka-teki. Siapapun yang dapat menjawabnya, dia bisa pergi ke halaman belakang untuk minum dan bicara dengannya di bawah cahaya lilin. Dengan cepat, Gu Qingfeng langsung mengangkat tangannya dan mengatakan, jika dia akan melakukannya. Dalam hatinya, Gu Qingfeng yakin, jika ini hanyalah jalan cerita yang sudah umum. Seorang tokoh protagonis pergi ke rumah hiburan, dan menyanyikan lagu, serta membacakan puisi. Dia akan memenangkan hati seorang wanita di sana. Gu Qingfeng yakin bahwa dia telah ditakdirkan menjadi seorang protagonis untuk mengalami hal yang beruntung. Kemudian, tak hanya Gu Qingfeng saja yang langsung mengangkat tangannya. Yang lain pun langsung berebut dan ingin mencobanya. Bahkan, salah satu dari mereka sampai rela memberikan ribuan tael, jika ada yang mau memberikan jawaban kepada dirinya. Gadis itu tersenyum melihat bahwa semua orang sangat bersemangat. Dia akan memberitahukan bahwa tema puisi yang dibuat harus bertemakan bunga. Kemudian, gadis itu menunjukkan gulungan yang dia bawa, itu adalah tema yang harus mereka gunakan. Yaitu, tema tentang bunga. Gadis itu memberitahukan, bahwa itu adalah lukisan ratusan bunga bermekaran yang digambar oleh Nona Ikan Mas Merah sendiri. Hanya 3 bunga yang asli, sedangkan sisanya hanyalah puisi. Tugas mereka hari ini adalah, menemukan 3 bunga yang asli.
Setiap orang hanya boleh memiliki satu kesempatan saja untuk memilih. Gu Qingfeng salah sangka? Sebelumnya, dia berpikir kalau tugasnya adalah membuat puisi. Ternyata berubah menjadi identifikasi ilusi. Namun, orang-orang di belakang Gu Qingfeng banyak yang tidak bisa melakukan itu. Dan ada juga yang berani membayar berapapun asalkan bisa diberitahukan mana bunga yang asli. Gadis itu memberitahukan, jika pada akhirnya, 3 orang akan dapat pergi ke halaman belakang dan bertemu dengan Nona Ikan Mas Merah. Dan gadis itu pun memulainya. Sedangkan Gu Qingfeng, dia akan memberikan segalanya yang dia miliki untuk Nona Ikan Mas Merah. Kemudian, Gu Qingfeng mengajak Fatiwang untuk segera mulai. Namun, saat melihat ke arah Fatiwang, dia sudah gerak cepat bersama dengan Sufan untuk memilih bunga yang asli. Beberapa orang sudah menetapkan pilihan mereka dan menunjukkan kepada gadis itu. Namun, mereka kecewa karena pilihan mereka salah. Mereka kembali sembari mengeluarkan air mata. Beda hal dengan Gu Qingfeng. Dia tidak terburu-buru dan menggunakan kemampuannya untuk membedakan mana yang ilusi dan mana yang asli. Dengan menggunakan kekuatannya itu, Gu Qingfeng pun langsung menemukan bunga yang asli. Gu Qingfeng pun langsung mengambil bunga itu. Dia pikir akan sulit untuk membedakannya. Ternyata, bisa dengan mudah menemukannya. Gu Qingfeng tersenyum dan membawa bunga itu ke arah gadis itu. Gadis itu pun langsung tersenyum dan mengucapkan selamat kepada Gu Qingfeng, karena dia telah menemukan bunga yang asli. Setelah dinyatakan bahwa Gu Qingfeng telah berhasil, dia berdiri di atas dengan senyuman sombongnya. Namun orang-orang tak percaya bahwa Gu Qingfeng berhasil menemukan bunga yang asli. Sedangkan kultivasinya saat ini masih di tingkat 4 pengumpulan Qi. Jadi, tidak mungkin dia bisa melihat ilusi. Mereka menduga bahwa Gu Qingfeng telah membayar untuk mendapatkan kesempatan. Mendengar salah satu dari mereka mulai memprovokasi dengan kecurigaannya, beberapa orang mulai marah. Dia membenarkan ucapan orang tadi. Dia yang saat ini sudah berada di alam Qi sejati bisa kalah dengan tingkat 4 pengumpulan Qi. Dengan ini, mereka sangat yakin jika Gu Qingfeng telah membayar pavilion wewangian surgawi dan menipu mereka semua. Gadis itu tak menghiraukan ucapan semua orang. Dia mengajak Gu Qingfeng pergi ke belakang dan menyuruhnya untuk mengikutinya. Namun saat Gu Qingfeng akan berjalan, tiba-tiba tangannya ditarik oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah Fatiwang. Kali ini, Gu Qingfeng tak bisa mengajak Fatiwang karena kesempatan ini hanya untuk satu orang saja. Dia langsung melepaskan tangannya dari genggaman tangan Fatiwang. Fatiwang menangis karena Gu Qingfeng tidak mengajaknya. Namun, Sufan mencoba memberi kode kepada Fatiwang agar dia tidak menangis dan diam. Panel berpindah. Kali ini, Gu Qingfeng berjalan mengikuti gadis lain yang mengantarnya. Setelah sampai di depan kamar untuk Gu Qingfeng, gadis itu mempersilahkan Gu Qingfeng untuk beristirahat di kamar dulu sembari menunggu Nona Ikan Mas Merah datang ke sana. Tiba-tiba, Gu Qingfeng mendengar suara yang sama, seperti yang dikatakan oleh pelayan yang mengantarnya. Ternyata, tak hanya Gu Qingfeng saja yang ada di sana. Ada orang lain juga yang mendapatkan kesempatan sama seperti Gu Qingfeng. Itu sesuai dengan ujiannya, jika ada 3 bunga yang asli. Pandangan mereka berdua pun langsung menatap rendah Gu Qingfeng, sembari menunjuk ke aras. Gu Qingfeng bertanya kepada pelayannya, apa arti dari ketiga nomor kamar itu? Gadis pelayan itu menjelaskan, jika masih ada 2 babak lagi setelah masuk ruangan. Nomor ruang menunjukkan urutan soal, dimulai dari 1 dan berakhir dengan 3. Jika ketiganya lolos, Nona Ikan Mas Merah akan memilih salah satu dari pria itu untuk menjadi tamunya. Gu Qingfeng pun mengerti dan mempersilahkan pelayan itu untuk pergi. Namun, dalam hatinya, Gu Qingfeng kesal. Dia tak menyangka bahwa ada 2 babak lagi yang harus dia jalani untuk bertemu dengan Nona Ikan Mas Merah. Namun, saat Gu Qingfeng hendak memasuki kamar itu, Gu Qingfeng dihentikan oleh seseorang. Dia mengatakan kalau seorang seniman bela diri yang hanya berada di tingkat 4 pengumpulan Qi, menjadi yang pertama menemukan bunga yang asli. Menurut orang itu, Gu Qingfeng benar-benar beruntung. Tetapi, jika Gu Qingfeng ingin mengambil satu kamar untuk dirinya sendiri, maka Gu Qingfeng harus menunjukkan kepada pria itu, apakah Gu Qingfeng benar-benar mempunyai kemampuan. Gu Qingfeng masih tenang menghadapi pria itu. Dia mengangkat jarinya dan menyuruh pria itu untuk menyerangnya. Kemudian, pria itu melompat dan sembari mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Gu Qingfeng. Dia akan menunjukkan siapa yang kuat di sini. Tapi, setelah pria itu mengayunkan pedangnya ke arah Gu Qingfeng,
Pedang itu sama sekali tidak bisa menembus perisai Golden Bell milik Gu Qingfeng. Gu Qingfeng hanya diam saja sembari menatap sinis ke arah pria itu. Pria itu kembali ke posisinya dan masih mempertahankan kuda-kudanya. Dia tak menyangka bahwa perisai Golden Bell milik Gu Qingfeng sangatlah keras, sehingga dia sama sekali tidak bisa menggoresnya. Pria itu masih saja sombong setelah dia tidak berhasil menembus perisai Gu Qingfeng. Dia mengatakan bahwa seni bela diri mereka memang mengesankan. Namun, itu belum cukup untuk mereka dapat memasuki tempat itu. Menurutnya, mereka tak cocok untuk bersaing dengannya untuk mendapatkan tempat di sisi nona ikan mas merah. Semua itu hanya mimpi untuk mereka. Setelah dengan sombong mengatakan itu, pria itu pun berjalan pergi. Namun dia dihentikan oleh teriakan Gu Qingfeng yang menyuruhnya untuk berhenti. Masih dengan sombongnya, pria itu mengatakan bahwa dia sudah memberikan belas kasihnya kepada Gu Qingfeng. Namun, dia malah menghentikannya. Gu Qingfeng menanyakan, jika dia tidak mempunyai perisai Golden Bell hari ini, apa yang akan terjadi padanya dengan serangan tangan orang itu? Dalam hatinya, Gu Qingfeng tidak akan membiarkan orang itu pergi setelah memprovokasi dirinya. Kemudian, orang itu mengatakan kemungkinannya. Dia yakin kalau Gu Qingfeng akan mati. Di dunia ini, yang kuat akan hidup, dan yang lemah akan mati. Gu Qingfeng menunjuk ke arah pria itu. Dia mengatakan, kalau pria itu rela menghabisi orang lain hanya karena ujian. Bahkan, dia berani bicara dengan sangat sombong dan ceroboh tentang kehidupan manusia. Tanpa menunggu aba-aba, Gu Qingfeng langsung melompat dan bersiap memukul pria tadi sembari mengatakan jika dia yang lemah dan dia yang akan mati. Tapi, pukulan Gu Qingfeng yang pertama berhasil dihindari oleh pria itu. Setelah berhasil menghindari pukulan Gu Qingfeng yang ternyata sangat lambat, pria itu kesal karena Gu Qingfeng terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lalu, pria itu menarik pedangnya dan menebaskannya ke arah Gu Qingfeng. Tapi, pedangnya langsung patah menjadi dua setelah Gu Qingfeng menangkis pedang itu dengan pukulannya. Gu Qingfeng tertawa. Dia mengejek pria itu yang sama sekali tidak ada istimewanya dimanapun. Sedangkan pria itu terdiam. Dia tak percaya Gu Qingfeng dapat mematahkan pedangnya hanya dengan tangan kosong. Setelah itu, pria itu mengangkat tangan kirinya ke atas. Dari tangannya, keluar aura yang berwarna merah muda. Lalu, pria itu melompat dan menempelkan tangannya ke wajah Gu Qingfeng. Lagi-lagi, pria itu terbelalak mendapati serangannya tidak berhasil. Gu Qingfeng menangkap tangan pria itu. Kemudian, Gu Qingfeng memutarnya dan membuat suara retakan yang cukup renyah. Tak sampai di situ saja. Setelah memutarnya, Gu Qingfeng kembali membuat suara tulang yang sangat renyah dengan mematahkannya. Pria itu pun terduduk sembari mengerang kesakitan. Dia terus memegang tangannya yang telah dipatahkan oleh Gu Qingfeng. Tak selesai sampai di situ saja. Setelahnya, Gu Qingfeng memegang leher pria itu dan mengangkatnya ke atas. Dengan suara yang terdengar sangat berat, pria itu meminta tolong kepada Gu Qingfeng agar dia dilepaskan. Namun, Gu Qingfeng hanya tersenyum saja melihat wajah pria itu yang sangat ketakutan. Gu Qingfeng mempertanyakan, di mana kesombongan dan rasa percaya dirinya yang sebelumnya dia katakan. Sekarang, pria itu malah memohon pada Gu Qingfeng agar dia diampuni. Pria itu pun menangis ketika Gu Qingfeng mengangkatnya semakin ke atas. Gu Qingfeng bertanya, apakah pria itu sadar jika dia sangat lemah? Jika yang lemah memang harus mati. Sebelumnya, bukankah pria itu sangat setuju dengan hal itu? Perlahan, kesadaran pria itu mulai menghilang. Namun, sebelum dia mati, terlebih dahulu, Gu Qingfeng melemparkan pria itu ke bawah. Gu Qingfeng melakukan itu, sebab, dengan menghabisi pria itu, hanya akan menodai tangannya saja. Bahkan, pandangan pria itu yang sudah sesat, tak akan berubah hanya karena dia mati. Jadi, Gu Qingfeng akan membiarkan pria itu hidup. Sehingga, dia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan kedua jarinya, Gu Qingfeng memutuskan dan menghancurkan dantian pria itu. Mulai dari saat itu, dia akan menjadi orang yang sangat lemah yang sama seperti dia bicarakan sebelumnya. Pria itu terus memohon dengan suara yang sangat lirih agar dia diampuni. Tiba-tiba, gadis pelayan Gu Qingfeng tadi berteriak mencoba menghentikan Gu Qingfeng agar memberikan belas kasihnya kepada pria itu. Kali ini Gu Qingfeng bertanya, dia ingin pria itu mengatakan, apakah dia ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan penuh penyesalan. Menyesal karena telah memprovokasi Gu Qingfeng hari ini. Pria itu pun memuntahkan cairan berwarna merah dari mulutnya, setelah Gu Qingfeng menusuk perutnya. Melihat Gu Qingfeng tetap melakukannya, pelayan itu tak percaya
Gu Qingfeng tetap melakukannya. Namun, menurut Gu Qingfeng, itu wajar saja. Sebab, pria itu baru saja menamparnya. Tapi menurut pelayan, Gu Qingfeng tidak terluka sama sekali. Jadi, kenapa Gu Qingfeng tetap membuatnya terluka sangat parah? Karena pelayan terus saja mengatakan sesuatu yang terus menyudutkan Gu Qingfeng. Gu Qingfeng bertanya, apa yang harus dia lakukan sekarang? Pelayan itu mengatakan, jika yang terbaik adalah menyerahkan diri kepada petugas keamanan. Padahal, sebelumnya, pria itu sudah mengakui kekuatan Gu Qingfeng dan dia tidak ingin lagi bersaing untuk mendapatkan kamar nomor 1. Seharusnya, Gu Qingfeng tidak perlu lagi menyerang. Gu Qingfeng pun paham dan dia berjalan mendekat ke arah pelayan itu. Setelah dekat, Gu Qingfeng langsung menampar pipi pelayan itu dengan sangat keras. Pelayan itu menunjuk ke arah Gu Qingfeng yang berani memukulnya. Seharusnya, sebagai seorang pria, Gu Qingfeng tidak sepantasnya memukul seorang wanita. Pelayan itu mengancam, jika dia adalah wanita favorit salah satu pejabat tinggi dan bangsawan di Kabupaten Wutong. Gu Qingfeng menghentikannya. Dia mendekat dan mengacungkan jari telunjuknya ke wajah si pelayan. Gu Qingfeng ingin mereka tetap harmonis. Namun, pelayan itu langsung menepis tangan Gu Qingfeng. Dia tak terima setelah Gu Qingfeng menamparnya sekali, dan meminta mereka untuk saling harmonis. Pelayan itu mengancam akan memberitahukan Gu Qingfeng ke pasa bangsawan itu. Dan setelahnya, Gu Qingfeng akan mati. Mendengar dirinya diancam, Gu Qingfeng sama sekali tidak takut. Dia langsung mencekik leher pelayan itu. Gu Qingfeng memberitahukan kepada pelayan itu bahwa dia salah paham tentang Gu Qingfeng. Walaupun saat ini Gu Qingfeng berbicara baik dengannya, apakah pelayan itu berpikir Gu Qingfeng mudah diajak bicara? Padahal, sebelumnya, pelayan itu yang mengatakan bahwa keharmonian adalah kebijakan yang baik. Tapi, kenapa saat dia mendapatkan sebuah tamparan, dia sendiri tak mau melakukannya? Gu Qingfeng menenangkan pelayan itu. Dia tidak akan menghabisinya seperti pria itu. Sebab, pandangan dunia mereka sangat berbeda. Menurut Gu Qingfeng, itu adalah sebuah penyakit yang harus disembunyikan. Kebetulan, Gu Qingfeng paling baik dalam menyembuhkan penyakit seperti itu. Saat ini, suasana hatinya sedang baik. Jadi, Gu Qingfeng tak akan membebankan biaya dokter padanya. Kemudian, Gu Qingfeng kembali mencekik leher pelayan itu dan memberinya sebuah ilusi. Gu Qingfeng melepaskan pelayan itu yang sudah masuk dalam ilusinya. Kemudian, Gu Qingfeng pergi meninggalkan pelayan itu yang tersiksa di dalam ilusi yang dibuat oleh Gu Qingfeng. Tak lama kemudian, Nona ikan mas merah datang dan melihat keadaan pelayannya. Dia langsung mencoba menghilangkan ilusi itu. Nona ikan mas merah melihat apa yang dirasakan oleh pelayannya di dalam ilusi. Dia dihajar hingga babak belur oleh teman-temannya. Ilusi itu dibuat sesuai dengan masa lalu pelayan itu, saat dia membuat masalah dengan yang lainnya. Nona ikan mas merah tak menyangka, ada seseorang yang bisa membuat ilusi yang begitu kuat. Nona ikan mas merah tertarik pada orang itu. Beberapa saat kemudian, Nona ikan mas merah telah masuk ke dalam sebuah kamar. Dia memuji kehebatan Gu Qingfeng yang telah membuat sebuah ilusi uang cukup kuat. Itu benar-benar membuatnya terkesan. Gu Qingfeng senang karena dia dipuji oleh Nona ikan mas merah. Dalam hatinya, Gu Qingfeng tahu jika Nona ikan mas merah bukan seperti gadis bunga biasa. Nona ikan mas merah mengatakan, jika dia bukan hanya memuji Gu Qingfeng saja. Dia benar-benar tulus memujinya. Nona ikan mas merah juga mengatakan, bahwa dunia menyebutnya sebagai ahli ilusi ganda dan pesona. Namun, permainannya yang hanya sederhana itu, hanya seperti permainan anak-anak di mata ahli seperti Gu Qingfeng. Di luar, pelayan Nona ikan mas terperangkap oleh ilusi yang sangat kuat. Itu bisa dianggap sebagai pelajaran baginya. Nona ikan mas merah justru berterima kasih kepada Gu Qingfeng atas semua itu. Gu Qingfeng heran, kenapa Nona ikan mas merah tidak menyalahkannya, malah berterima kasih kepadanya. Nona ikan mas merah mengatakan, jika pelayannya itu selalu berada di sampingnya setiap saat, dia terlalu banyak mendengarkan pujian, sehingga dia semakin sombong. Dia selalu memaksakan ide-idenya kepada orang lain. Sembari membungkukkan badannya, Nona ikan mas merah memberitahukan, bahwa dia sudah beberapa kali memberitahu dia. Tapi, sebuah teguran langsung tak akan pernah menyenangkan seperti sebuah pujian. Dia selalu lupa, apa yang Nona ikan mas merah katakan padanya. Jika Gu Qingfeng bisa membantu memperbaiki caranya, tentu Nona ikan mas merah sangat berterima kasih. Gu Qingfeng memuji Nona ikan mas merah yang ternyata, dia sangat pengertian. Nona ikan mas merah mengatakan, jika hukum rimba adalah kebenaran yang paling sederhana.
Kedua orang itu telah memprovokasi orang yang salah. Jadi, wajar saja mereka membayar dengan harga yang tidak murah. Kemudian, Nona Ikan Mas Merah mendekat dan meraih tangan Gu Qingfeng. Dia mengatakan, jika saat yang penuh dengan gairah ini berharga 1000 tael emas. Jadi, Nona Ikan Mas Merah meminta Gu Qingfeng agar tidak membiarkan hal-hal seperti itu merusak suasana hatinya. Nona Ikan Mas Merah sudah menyiapkan minuman dan makanan di kamarnya. Jadi, Nona Ikan Mas Merah meminta Gu Qingfeng untuk segera melakukannya. Sebelum mengikuti Nona Ikan Mas Merah, Gu Qingfeng bertanya, bukankah masih ada 2 babak lagi? Nona Ikan Mas Merah mengatakan bahwa Gu Qingfeng telah membuat tamu di kamar 2 sangat takjub, dan membuat tamu di kamar 3 sangat ketakutan. Dan sekarang, hanya tinggal Gu Qingfeng saja. Jadi, Nona Ikan Mas Merah ingin melakukan uji coba sekarang juga. Kemudian, Nona Ikan Mas Merah menarik Gu Qingfeng. Dia membawa Gu Qingfeng pergi ke dalam. Di meja makan, Gu Qingfeng sudah duduk dengan Nona Ikan Mas Merah yang sudah berada di hadapannya. Sembari menuangkan minuman untuk Gu Qingfeng, Nona Ikan Mas Merah bertanya, siapa nama Gu Qingfeng? Gu Qingfeng pun menjawab dengan sopan dibarengi gemericik suara minuman berwarna ungu yang dituangkan ke dalam sebuah cangkir kecil. Karena Nona Ikan Mas Merah terus saja memanggil Gu Qingfeng dengan tambahan Tuan Kuda. Gu Qingfeng kurang suka dan menyuruh Nona Ikan Mas Merah untuk memanggilnya dengan tambahan kakak yang baik. Dengan senyuman manis, Nona Ikan Mas Merah memanggil Gu Qingfeng dengan sebutan kakak. Hanya dipanggil seperti itu saja, cairan bening berwarna merah keluar dari hidung Gu Qingfeng. Kemudian, Gu Qingfeng menarik tangan Nona Ikan Mas Merah ke arahnya dan menjatuhkannya ke dalam dekapannya. Tatapan mereka saling bertemu, dengan hanya ditemani oleh sebatang lilin yang menerangi tempat itu. Namun, saat tangan Gu Qingfeng akan mulai beraksi, tangannya dihentikan oleh Nona Ikan Mas Merah. Lalu, Nona Ikan Mas Merah beranjak pergi dari pangkuan Gu Qingfeng. Dia berjalan menjauh dari Gu Qingfeng. Gu Qingfeng terkejut melihat reaksi Nona Ikan Mas Merah. Nona Ikan Mas Merah menjelaskan, semoga Gu Qingfeng tidak tersinggung dengan apa yang dia lakukan. Sebelumnya, pelayannya sudah berbuat kasar kepada Gu Qingfeng. Jadi, sekarang, Nona Ikan Mas Merah akan menari untuk Gu Qingfeng sebagai permintaan maaf. Air liur Gu Qingfeng pun keluar cukup banyak. Dia menantikan tarian yang akan Nona Ikan Mas Merah tunjukkan padanya. Gu Qingfeng sangat menyukainya. Nona Ikan Mas Merah sangat senang karena Gu Qingfeng sangat baik. Dia berjalan kembali ke arah meja dan kembali menaruh teko minuman di meja. Setelah itu, Nona Ikan Mas Merah sudah siap untuk memberikan apa yang diinginkan oleh Gu Qingfeng. Setelahnya, Gu Qingfeng memakan semua makanan yang ada di meja makan, ditemani oleh tarian yang sangat indah yang dilakukan oleh Nona Ikan Mas Merah. Nona Ikan Mas Merah terus menari, dia berputar ke sana kemari dan menunjukkan gerakan yang sangat indah dengan lekuk tubuhnya yang sangat cantik. Yang terakhir, dia berputar dan menjatuhkan diri ke arah Gu Qingfeng dan membuat Gu Qingfeng sangat terkejut. Nona Ikan Mas Merah bertanya kepada Gu Qingfeng, apakah tariannya sangat bagus? Dengan tatapan yang penuh hasrat, Gu Qingfeng mengatakan, jika tarian Nona Ikan Mas Merah sangat bagus hingga membuat tubuhnya kedinginan hingga hampir membeku. Karena Gu Qingfeng mengatakan jika dia kedinginan, maka Nona Ikan Mas Merah pun menjadi kedinginan juga. Kemudian, Nona Ikan Mas Merah mengajak Gu Qingfeng minum untuk menghangatkan tubuh mereka. Lalu, Nona Ikan Mas Merah menuangkan minuman ke dalam cangkir. Setelahnya, Nona Ikan Mas Merah menggigit cangkir berisi minuman itu. Tak lama kemudian, Nona Ikan Mas Merah meminumnya dan beberapa tumpah keluar hingga mengalir melalui lekuk tubuhnya yang indah. Gu Qingfeng terkejut melihat warna minuman itu berwarna ungu muda. Gu Qingfeng langsung mendorong tubuh Nona Ikan Mas Merah dan membuatnya terlempar ke belakang. Kemudian, Nona Ikan Mas Merah menjelaskan, jika minuman Xiang disediakan dengan bumbu ungu berdarah dan dinamis dengan Qi ungu. Jadi, ini warna ungu muda, minuman ini sangat langka dan berharga 1000 keping emas. Nona Ikan Mas Merah mengatakan, jika dia akan menghabiskan malam bersama dengan Gu Qingfeng. Jadi, bagaimana mungkin dia akan melakukannya? Dia juga mendapatkan uangnya dengan bekerja keras. Jadi, bagaimana mungkin Nona Ikan Mas Merah akan meracuni sebuah minuman yang sangat mahal? Gu Qingfeng memegang kepalanya, dia baru tahu jika minuman itu benar-benar mahal. Namun, Nona Ikan Mas Merah sangat kesal melihat tingkah Gu Qingfeng yang berpenampilan bodoh. Jelas dia seperti katak di dasar sumur yang belum melihat apapun yang baik. Kemudian, Gu Qingfeng mendekat dan menolong Nona Ikan Mas Merah. Dia meminta maaf,
Dia tak menyangkal bahwa Nona Ikan Mas Merah akan memberikan minuman yang sangat mahal padanya. Namun, Nona Ikan Mas Merah tidak mempermasalahkannya, ini semua hanya kesalahpahaman saja. Kemudian, Nona Ikan Mas Merah berjalan menuju ke meja dan mengambil sebuah minuman lagi. Dia menawarkannya kepada Gu Qingfeng untuk mencobanya. Gu Qingfeng terlihat terkejut dan masih ragu dengan minuman itu. Sekian dulu. Bantu channel ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih.